Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fris Amanuzir. Pada video ini akan menyajikan materi untuk mata kuliah Arsitektur Kota dari Prodi Arsitektur Universitas Bandar Lampung, dan temanya pada kali ini adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan teori Image of the City dari Kevin Nish, tepatnya pada sebuah kota yaitu kota Bandar Lampung. Kita langsung simak contoh-contohnya. Sebelum itu mungkin kita perlu ingatkan kembali, ini adalah beberapa atau 5 ya. Sudah jelas ini ada 5 elemen dari citra kota atau image of the city. Yang pertama ada path, jalur, ada edge, tepian atau batas, kemudian ada distrik, kawasan, juga ada nodes atau pusat kegiatan ya, pusat-pusat berkumpulnya warga atau manusia gitu kan. Kemudian ada landmark ya, yang terakhir adalah landmark, tetenger, bangunan, karya arsitektural lainnya ya, monumen yang mudah dikenali dari sebuah kota. Mulai dari path ya, yaitu jalur, merupakan rute-rute sirkulasi yang digunakan oleh orang untuk melakukan pergerakan ya, untuk bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah jalan, gang, rel kereta, saluran atau sungai ya, karena tidak hanya untuk pergerakan di darat tapi juga pergerakan di air jika memang kawasan itu dihubungkan dengan sungai atau dengan air, bisa dengan laut juga ya. Kemudian path mempunyai identitas yang lebih baik bila memiliki tujuan yang kuat atau jelas ya. Jadi memang ada alurnya, memang ada sirkulasinya di situ yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakannya memang ada di situ dan memang sangat digunakan oleh orang gitu ya. Kemudian secara fisik penampakannya juga terlihat dengan jelas ya. Dan juga jika ada rutenya, ada alurnya, ada arah dari jalur itu juga terlihat dengan jelas, tidak membingungkan gitu. Contohnya di Bandar Lampung ada sebenarnya 2 ruas jalan ya yang bisa saya sampaikan ini. Yang pertama yang cukup kuat karakternya dan pasti dilewati oleh orang yang berkunjung ke Bandar Lampung menuju ke pusat kegiatannya, yaitu Jalan Raden Intan ya, yang bergerak satu arah. Ini hanya diizinkan untuk pergerakan satu arah dari arah utara ini, dari kawasan Simpur atau sebelumnya dari Ramayana ini, Pasar Tengah ini menuju ke Bundaran Gajah ya. Itu ujungnya sudah ada persimpangan yang besar juga. Dan di sini karakter fisiknya terlihat dengan jelas ya, tujuannya ataupun fungsinya juga jelas, menghubungkan dari kawasan Pasar Tengah ini ke daerah Bundaran Gajah ini. Dan karakter fisiknya jelas, ada lebar jalan yang cukup besar ya, kemudian juga pergerakan satu arah tadi, dan ada trotoar yang ada warnanya ini, kemudian ada pepohonan yang khas, pohon palem di sini, ada banyak sekali baliho, ada bangunan yang tinggi saat ini sedang dibangun, dan bahkan baliho juga ada yang melintang di tengah jalan. Jadi ini memberikan ciri khas fisik pada Jalan Raden Intan ini. Nah, jalan yang lain adalah jalan di sebelahnya yang paralel sebenarnya, yaitu Jalan Kartini ya, yang bergerak pada arah sebaliknya ya, yaitu dari arah selatan ke arah utara. Kita bisa lihat di sini bahwa jalan ini menghubungkan dari area menuju ke arah Bumi Waras ini ke arah Jalan Teuku Umar di sini ya. Jadi kita bisa lihat jalurnya juga sama, jelas, dan karakter fisiknya juga kuat, lebar. Kanan kiri juga ada baliho, fungsinya fungsi pusat-pusat komersil, daerah pertokoan di sini. Juga ada banyak signage, baliho juga tadi, ada JPO juga yang melintang lengkap dengan advertisingnya. Kemudian juga ada pepohonan yang khas, ada pohon palem juga, dan ada
trotoar berwarna ini. Ada juga bangunan tinggi, hotel, dan mall juga yang berada di jalur ini. Jadi jalur ini sangat penting ya keberadaannya. Nah, kita bisa ke yang selanjutnya yaitu edge ya. Edge di sini merupakan elemen linier yang tidak dipakai. Kalau tadi jalur juga adalah elemen linier ya, bergerak dari satu titik ke titik yang lain, tapi dipakai untuk sebagai wahana atau media pergerakan. Nah, kalau edge hanya sebagai pembatas ya antara dua kawasan. Contohnya tembok, dinding gitu ya, benteng, kemudian ada sungai, pantai, itu juga bisa berfungsi sebagai edge. Kalau hanya dia berfungsi sebagai pembatas, tidak digunakan sebagai jalur pergerakan. Kemudian ada rel kereta api, ada bukit ya, dan dia merupakan tepian atau akhir dari sebuah distrik yang bagian yang paling luarnya, atau perubahan atau antara dari distrik satu ke distrik yang lainnya. Dan identitasnya akan lebih baik bila ada kontinuitas yang jelas, kebersambungan ya. Jadi kalau ada dinding tadi, dindingnya tidak boleh berlubang-lubang, tidak boleh berhenti gitu ya, harus terus bersambung ya. Tembok Cina misalnya itu juga terus bersambung, itu baru kelihatan jelas sebagai sebuah edge. Kemudian juga fungsi batasannya jelas ya, sebagai media pembagi atau menyatukan, bisa juga seperti itu. Contohnya di Kota Bandar Lampung ini ada satu di kawasan Jalan Untung Suropati ada sebuah rel kereta api yang membagi dua kawasan yang berada di kanan kirinya, yaitu kawasan perumahan ya. Dan di sini di petanya terlihat jelas yang garis putus-putus merah ini adalah jalur kereta apinya. Juga ada tidak hanya trek kereta apinya, juga ada ruang-ruang diantaranya ya. Kemudian baru ada pemukiman yang juga terlihat jelas bedanya antara yang di sebelah sisi sebelah kiri ini dengan sisi sebelah kanan ini berbeda gitu ya. Dan rel kali ini berfungsi sebagai edge ya, karena dia menjadi peralihan antara kawasan satu dengan kawasan yang lain. Contoh yang lain adalah sebuah kawasan di Bandar Lampung yang dikenal dengan nama Bukit Randu ya. Di atas ini adalah bangunan hotel ya, dan di bawahnya adalah bangunan pemukiman biasa ya. Dan di sini kita bisa lihat area hijau ini berbeda secara level ketinggian ya, konturnya berbeda dan juga strukturnya berbeda. Ini pepohonan hijau, dan ini kita bisa melihat batasnya, dan dia berfungsi sebagai batas ya antara bangunan perhotelan yang ada di atas dengan bangunan perumahan yang ada di bawah ini di daerah Bukit Randu di Kota Bandar Lampung. Kemudian selanjutnya adalah distrik atau kawasan, merupakan kawasan-kawasan dalam kota ya. Kemudian dia memiliki ciri khas yang mirip, bentuknya, polanya, tampaknya, dan orang akan melihat dengan jelas ya. Ketika berada dalam bangunan itu akan terasa, dan ketika di luar juga dia sadar, oh ini sudah di luar dari kawasan tersebut ya. Misalnya di kawasan kampung adat atau di kawasan industri misalnya ya, itu pasti akan terlihat bedanya ketika berada di dalam kawasan dan di luar. Dan di batasnya jelas dan dapat dilihat ya, bisa berupa edge tadi, bisa berupa dinding, tembok tadi, atau bisa berupa perbedaan kontur tadi ya, dan sebagainya ya. Tampaknya homogen, mirip ya, satu dengan yang lain, fungsinya juga jelas, posisinya jelas. Kita bisa lihat contohnya di Kota Bandar Lampung, di sebuah pusat pertokoan fungsi komersil di daerah Teluk Betung Selatan, sekitar Jalan Ikan Tongkol. Kita bisa lihat sebuah bangunan ruko yang tidak hanya yang sangat banyak plongnya ya, sangat besar, berderet berjejer ini. Dan kita bisa lihat di gambar yang di tengah, yaitu sebelah kirinya dengan kawasan yang lain, bangunan lain, terlihat perbedaannya. Dan di sini kita bisa lihat jalur ini berfungsi sebagai edge juga ya, karena ada dua kawasan yang berbeda. Nah, kawasan yang ingin kita bahas adalah yang sebelah kanan, itu dengan ciri khas warna biru pada fasad rukonya dan ketinggian yang sama 3 lantai, sehingga
ini membentuk karakter kawasan sendiri begitu ya. Dan ketika keluar dari bangunan ini atau kawasan ini akan terlihat jelas perbedaannya. Fungsinya jelas sebagai pusat pertokoan dan juga posisinya, letaknya, batasnya jelas sekali. Ini yang contoh yang lain adalah sama juga di pusat pertokoan di Bandar Lampung, tapi ini letaknya sekarang di Pasar Tengah, di kawasan Pasar Tengah. Ada ruko-ruko juga, deretan ruko yang mempunyai karakter bentuk yang homogen, fasad yang mirip ya. Ornamen-ornamennya juga sama gitu kan, ada ornamen siger ini. Dan tentunya orang akan merasakan ketika berada di dalam ruangan ini, dalam kawasan ini, seperti apa, kemudian ketika keluar juga seperti apa. Bahkan sampai karena ini sangat ruas jalannya sangat sempit, mungkin bisa sampai menutupi pandangan ke langit juga ya. Jadi ini sangat melingkupi dan sangat terasa sekali batas-batasnya di tiga dimensi. Kita beranjak kepada yang nomor 4, yaitu nodes ya, merupakan titik-titik atau lingkaran sebagai daerah strategis pembangkit gerakan, contoh stasiun, airport, terminal, dan ya kesamaannya adalah pusat kegiatan, orang berkumpul di situ dari mana-mana dan orang bisa merasakan ketika masuk dan keluar dari tempat yang sama, ya kan. Jadi bentuknya jelas dan berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya di Kota Bandar Lampung adalah di salah satu kawasan ini, persimpangan yang cukup besar di daerah Lungsir ya, dimana di situ batasnya jelas, bentuknya juga jelas, dan selain sebagai pusat persimpangan untuk jalur kendaraan bermotor, pada malam hari daerah ini berfungsi juga untuk ruang terbuka publik ya. Orang datang ke sini karena di kanan kirinya di trotoarnya itu ramai berderet pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya, dan juga ada penempatan meja kursi. Jadi orang pengunjung warga kota bisa datang ke sana menikmati aneka kuliner di sana, kemudian berkumpul. Akhirnya kawasan ini menjadi hidup ya, sehingga menjadi pusat kegiatan. Orang keluar masuk pada tempat yang sama pada persimpangan ini, dan dekatnya juga ada beberapa bangunan yang mudah dikenali, ada kantor wali kota dan juga ada Masjid Al-Furqan ini. Contoh yang lain adalah di kawasan gerbang Kota Bandar Lampung ya, juga ada monumen Tugu Raden Intan, dan tapi yang ingin disikapi atau difokuskan adalah persimpangannya ini yang jadi jalur persimpangan dari berbagai daerah di Provinsi Lampung ya, tidak hanya dari Bandar Lampung tapi dari menuju ke Lampung Selatan ya, dari Lampung Tengah dan sebagainya, juga dari metro juga berkumpul di sini gitu ya ketika melewati daerah ini. Dan sebelum masuk ke Kota Bandar Lampung, dan di sini juga kelihatan jelas keramaiannya pada malam hari, tidak hanya di jalan tapi juga di sekitar persimpangan ini. Dan batasnya jelas, ada tugu ini, juga ada gerbang selamat datang dari di Kota Bandar Lampung. Dan yang terakhir adalah landmark atau tetenger ya. Ini bisa menjadi sebuah titik referensi atau acuan bagi orang ya ketika ingin mengunjungi suatu tempat, ketika berada di suatu tempat tapi orang tidak bisa masuk ke dalamnya ya. Berbeda dengan note tadi, note itu orang keluar masuk ke dalam tempat tersebut, tapi kalau landmark ini hanya berupa titik, hanya berupa bangunan, hanya berupa karya arsitektural. Dan ini elemen eksternal secara visual itu paling menonjol dari sebuah kota, menjadi orang itu kenal kota itu, menjadi identitas dari kota tersebut ya. Contoh di sini ada gunung, gedung yang tinggi, menara, monumen, pohon dan sebagainya. Bisa berada dalam kota tersebut, sehingga berada jauh ya, tapi tetap berhubungan dengan kota tersebut ya. Atau memang masih berada di pinggiran kota ya, tapi mudah dikenali, jadi mudah menjadikan acuan ketika orang itu mengunjungi kota tersebut ya. Di sebelah landmark ini, di sebelah landmark itu dan sebagainya. Contohnya di Bandar Lampung, cepat saja saya sampaikan, yaitu satu di monumen gajah, bermain bola ini, monumen gajah ya. Kemudian yang lainnya ada di jalan di
di sebuah mall ya. Terima kasih. Assalamualaikum.